Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah 3.1. Diketahui sudut A dan sudut N seperti pada gambar berikut. Pertama, buat sebuah garis bantu sebagai garis kerja W. Selanjutnya, buat titik P pada garis W menggunakan fitur point. Selanjutnya, kita akan menduplikasikan sudut A ke garis kerja W, buka fitur Circle Center and Radius, buat busur di titik P dengan radiusnya 10. Dengan fitur yang sama, buat sudut di titik A dengan radius 10. Selanjutnya, buat titik potong di busur A dengan fitur intersect dan garis kerja W terhadap busur P. Gunakan fitur Circle Center and Radius di titik C pada garis kerja W dengan radius EI pada sudut A yang akan diduplikasi. Lalu, tentukan titik potong pada busur P. Gunakan fitur segmen pada titik P ke titik M. Hilangkan busur bantunya. Kemudian, lanjut untuk sudut N. Gunakan fitur Circle Center and Radius dengan radius 10, lalu intersect. Pada garis W, buat busur di titik K dengan radius OK pada sudut N yang akan diduplikasi. Lalu, tentukan titik potong pada busur P. Gunakan fitur segmen pada titik P ke titik S. Hilangkan busur bantu K. Diperoleh hasil duplikasi sudut A dan sudut N. Sudut antara sudut A dan sudut N merupakan sudut D yang telah didapat. Gunakan fitur Angel untuk mengetahui besarnya sudut A, sudut N, dan sudut D. Peroleh sudut A 93,91 derajat, sudut N 29,7 derajat, dan sudut D 56,38 derajat. Selanjutnya, kita akan mengkonstruksikan segitiga AND dengan menggunakan prinsip duplikasi sudut pada garis kerja W. Pertama, tentukan jarak sudut pada garis bantu W menggunakan Circle Center and Radius dengan radius 7. Lalu, gunakan fitur intersect untuk titik potongnya.
Selanjutnya, buat garis. Kita sebut garis M dengan radius yang sama. Gunakan fitur point, circle, center, and radius dengan radius 7 dan fitur segmen. Kemudian duplikasikan sudut A ke garis M dengan fitur circle, center, and radius dengan radius TP. Lalu, gunakan fitur intersect untuk titik potongnya. Kemudian, gunakan fitur ray untuk perpanjang garis dari titik A1 ke titik potong C1. Hilangkan busur bantunya. Selanjutnya, duplikasikan sudut D ke garis M dengan fitur circle, center, and radius dengan radius ZP. Lalu, titik potong. Kemudian, gunakan fitur ray untuk perpanjang garis dari titik B1 ke titik potong E1. Lalu, gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong dari garis yang diperpanjang. Gunakan fitur polygon untuk menentukan segitiga AND. Selanjutnya, kita akan buktikan apakah sudut segitiga AND ini sama dengan sudut pada garis bantu W dengan menggunakan fitur angle. Maka, diperoleh sudut segitiga AND sama dengan sudut pada garis bantu W. Baiklah, selanjutnya masalah 3.2. Pada masalah 3.2, kita akan buktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pada GeoGebra, pertama, konstruksikan lingkaran dengan menggunakan fitur Circle with Center Top Point. Dengan titik pusatnya O. Lalu, kita konstruksikan diameter dengan menggunakan fitur segmen. Dan kita sebut diameter AC.
Lalu, buat titik B dengan fitur point pada lingkaran O. Kemudian, gunakan fitur segmen untuk menghubungkan titik B ke titik O dan titik B ke titik A. Kemudian, gunakan fitur distance or length pada jari-jari BO dan AO, yaitu panjangnya 4,24. Diketahui jari-jari BO sama dengan AO, artinya segitiga AOB itu sama kaki. Akibatnya, sudut-sudut di kaki segitiga juga sama. Kita buktikan dengan menggunakan fitur angle. Sudut BAO sama dengan 32,18 derajat dan sudut ABO sama dengan 32,18 derajat. Kita buktikan sudut eksterior segitiga, yaitu sudut BOC sama dengan sudut BAO ditambah sudut AOB. Diketahui sudut OC. Diketahui sudut BOC adalah 64,37 derajat. Maka sudut BOC sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO. 64,37 derajat sama dengan 32,18 derajat ditambah 32,18 derajat. Hasilnya 64,370 derajat. Sehingga sudut BAC itu sama dengan setengah sudut BOC. Baiklah, untuk masalah 3.3, diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas bawah B aksen. Buktikan bahwa luas trapesium ABCD sama dengan setengah H kali B tambah B aksen. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonstruksi trapesium dengan menggunakan poligon. Trapesium A, B, C, D. Selanjutnya, kita gunakan fitur perpendicular line untuk membuat garis tinggi dari titik B ke alas bawah AD. Gunakan intersect untuk menentukan titik potongnya. Dan titik D, dan gunakan perpendicular line untuk menentukan tinggi dari D ke alas atas BC. Selanjutnya kita perpanjang dengan menggunakan segmen.
Setelah itu, kita buat garis bagi dengan menggunakan fitur segmen. Pada titik B ke titik D. Selanjutnya, ubah nama garis sama seperti pada buku. Kita beri nama garis tinggi BE dengan H, kemudian garis tinggi garis atas B aksen, dan garis bawah alas bawah. Setelah itu, kita mencari sudut BEA dan CFD apakah sama 90 derajat dengan menggunakan fitur angle. Sudut BEA dan sudut BFD. Hasilnya 90 derajat keduanya. Kedua sudut tersebut. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang alas bawah, alas atas, dan tinggi menggunakan fitur distancing and line. Menggunakan fitur distance or line. Alas bawah dari titik A ke titik D. Kemudian alas atas dari titik B ke titik C. Kemudian tingginya BE. Kemudian kita akan mencari luas ABCD menggunakan fitur area. Didapat luas trapesium ABCD adalah 26 dan alas bawahnya 8, alas atasnya 5, dan tingginya 4. Nah, kita dapat menghitung luas trapesium ini seperti yang ada di buku. Di buku, luas trapesium ABCD sama dengan setengah H kali B tambah B aksen, di mana nilai H-nya adalah 4, dan B adalah 8, dan B aksen adalah 5. Jadi, 1/2 kali 4 dalam kurung 8 tambah 5 sama dengan 26. Dari situ, kita mengetahui bahwa rumus yang ada di buku, yaitu setengah H kali B tambah B aksen, adalah terbukti. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sekian.